bertemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani. Kita ngobrolin puisi lagi dan hal-hal yang terkait dengannya. Kita ngomongin soal estetika puisi atau estetika secara umum ya. Kan kita sering ngomong ya atau sering diomongin gitu, wah puisimu tidak estetis, atau puisinya tidak mengandung estetika puisi gitu. Jadi apa sih estetika itu gitu? Kalau kalau dari akar katanya, asal katanya, etimologinya, estetik itu kan dari kata Latin yang berarti indera atau perasaan. Nah, akar katanya aja itu tuh. Jadi itu berkait dengan bagaimana indera bekerja. Indera itu ya penglihatan, penciuman, pengecapan, pendengaran, rabaan, bagaimana perasaan kita bekerja. Kombinasi dari seluruh indera kita itu gitu. Hati itu juga bagian dari indera, perasaan kita itu gitu kan. Oke. Misalnya gini, misalnya ada satu makanan di sebuah restoran yang sangat enak, ditata dengan sedemikian, disajikan dengan sedemikian menyelerakan ya, orang yang ngelihatnya gitu. Dari ngelihatnya udah kebayang rasanya enaknya kayak apa. Dan rasanya kalau kita datang pada jam makan atau kapanpun kita datang, misalnya jam makan deh terutama gitu, gak mungkin kita hanya makan satu porsi, pasti dua porsi. Masih enak, belum puas kita nambah tiga porsi. Kira-kira pada porsi ke-10 misalnya kita mampu beli nih gitu, masih enak nggak? Saya yakin nggak. Kita nggak akan mau makan lagi, nggak akan nambah lagi. Nah, pada porsi ke atau kelima deh gitu misalnya sudah tidak kita nggak mau lagi nambah makan itu. Apakah pada porsi kelima itu kuenya, makanannya itu tidak enak lagi? Enggak, makanan yang sama, tetap aja sama dengan yang makanan porsi pertama yang kita santap itu gitu. Tapi kita nggak makan lagi, kita sudah kenyang, kita sudah enak lah gitu, seenak apapun gitu. Nah, ketika kita makan porsi kelima, tetap kita makan gitu, dan kita merasa itu tidak enak, tidak enak. Kita nggak merasakan nikmat seperti porsi pertama tadi itu gitu kan. Kita bilang, oh nggak enak nih, sudah kenyang, sudah nggak makan. Apakah kita mengambil kesimpulan bahwa makanan itu tidak enak berdasarkan apa yang kita rasakan terhadap masakan itu pada porsi kelima itu? Kan enggak gitu. Makanan itu akan tetap enak, tapi kita sudah kekenyangan, kita sudah tidak mau menyantapnya lagi karena indera kita sudah terpenuhi, terpuaskan dengan porsi ke-1, kedua, ketiga, mungkin yang paling maksimal kenikmatannya. Nah, puisi atau karya seni itu juga begitu gitu. Satu, mula-mula kita harus menghadirkan puisi itu dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada dalam bahasa, yang ada dalam puitika itu, seluruh perangkat puitika itu, agar orang yang membaca itu bisa memberdayakan seluruh inderanya terhadap puisi itu. Lah kan cuma teks, masa ada rabaan, masa ada pengecapan, masa ada disitulah tantangannya, disitulah seni-seni itu berbeda estetikanya, lukisan terutama merangsang kita dengan visual, komposisi warna dan lain-lain begitu kan, bentuk dan lain-lainnya gitu. Nah di puisi ada citraan misalnya kan, ada citraan visual, ada citraan suara, ada citraan rabaan, ada yang 7 atau berapa, yang kesemuanya merujuk ke indera kita ketika membaca itu. Misalnya, oh, limau, harum limau ya kak, sajak Rendra atau sajak Pablo Neruda, kan kita membayangkan limau yang pernah kita rasain, itu pengalaman estetis namanya. Jadi kita akan merujuk pengalaman kita itu ketika membaca
ada frasa atau bait itu dalam sebuah puisi, atau apa ya, kertuk kertuk daun cabang, kembang kertas di jendela, tuh kita akan membayangkan. Nah, yang bekerja adalah indera pendengaran kita gitu. Atau kita melihat misalnya, aku ingin mencintaimu dengan sederhana seperti eh, kata yang kata yang tak sempat diucapkan, hujan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Kan visual. Mata kita kemudian bekerja membayangkan tentang awan yang turun menjadi hujan, langit menjadi jernih. Karena kita punya pengalaman estetis melihat hujan, melihat awan. Nah, ketika itu disajikan di dalam sebuah sajak oleh Pak Sapardi, oleh penyair siapapun lah misalnya gitu, dengan jurus yang seperti itu juga, dengan citraan visual seperti itu, sadar atau tidak, dia menghadirkan sesuatu yang merangsang indera penglihatan bekerja, memaknai puisi itu, menikmati puisi itu. Itulah estetika, antara lain dengan memaksimalkan indera penglihatan atau perasaan. Nah, kan, oh, mencintai dengan ikhlas seperti tidak mengharap balasan. Kan yang disentuh adalah perasaan, bukan pikiran, bukan bukan kalau Pak Sapardi bilang intuisi gitu. Nah, perasaan yang tersentuh itu, mata yang penglihatan yang kemudian memancing imajinasi kita tentang hujan itu dan memaknainya bersamaan dengan bait-bait secara keseluruhan. Itulah bagaimana estetika bekerja. Kira-kira begitulah kita ketika menulis puisi, dan begitulah cara mudah kita memahami apa itu estetika. Jadi nanti kalau ada yang ngomong, wah, puisi kurang estetis, terlalu datar, terlalu kering, atau isinya melulu perasaan aja tapi tidak menyentuh justru gitu. Kadang-kadang malah bercerita tanpa bicara soal perasaan, malah menyentuh perasaan gitu. Nah, aturannya gimana ya? Pahami aja itu dulu bekerja. Kemudian namanya seni, namanya ini bukan tukang ya, bukan pengulangan. Nah, pengulangan justru bisa merusak nilai estetis kayak makan tadi gitu. Kalau puisi bagus diulang-ulang terus, apa bagus pada pengulangan kesekian itu akan tetap tetap terasa bagus seperti penemuan pertama nggak? Kan nggak juga, seperti makan yang enak tadi itu gitu loh. Eh, Seenak apapun makanannya, pada porsi pertama kita makan ya enak banget, kedua mungkin masih enak, masih banget, tiga udah enak aja gitu. Tapi yang keempat kelima kan sudah kita tidak bisa menikmati nikmatnya lagi, enaknya lagi. Apakah kemudian masakan itu menjadi tidak enak? Enak, tetap tidak berubah, tapi secara estetik pada penikmat, nilai estetik ya berkurang. Itu juga pengulangan. Makanya dalam puisi selalu kita bicara soal menghindari pengulangan, kita bicara soal menemukan cara ucap yang segar. Itu adalah kerangka berpijak atau kerangka berpikir estetis. Pengulangan antara lain bisa merusak kebagusan sebuah sajak. Meskipun seperti makanan tadi itu, dia tetap enak. Cuman karena sudah berulang-ulang, jadi tidak enak lagi bagi penikmat, bagi si pembaca. Oke, itu mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.